produk itu bisa ganti-ganti. Teman-teman ingat ya, lebih mudah ganti produk dan kita tawarin ke customer yang sama daripada kita udah nyetok produk dan bingung nyari customer. Iya enggak? Halo teman-teman, mungkin dari teman-teman sekarang lagi bingung nih, jualan sekarang tuh kayak gimana ya. Udah jualan murah tapi masih aja sepi. Dulu sempat rame tapi terus sepi. Aku turunin lagi harganya, bukannya makin rame tapi tetap sepi gitu. Kayak gimana sih harusnya jualannya? Nah, itu buktinya ya teman-teman, bahwa jualan murah itu bukan sebuah solusi ya. Walaupun di luar sana sekarang lagi perang harga, jualan murah bukan solusi, karena mereka pasti akan nemu lebih murah lagi. Karena di era digital kayak gini, itu nggak bisa dibikin jualan itu murah-murahan harga. Kalau ditanya, mungkin itu keunggulan saya, harga saya murah. Nah, masalahnya di tempat lain pasti ada yang lebih murah gitu loh. Bayangin kalau sekarang lah tiba-tiba dari marketplace udah jualan langsung dari pabrik yang di Cina gitu, apa nggak hancur nanti usahanya kita kalau keunggulan kita cuman murah gitu loh. Nggak selamanya murah itu solusi, dan murah itu bukan keunggulan. Apalagi sekarang di marketplace, teman-teman cek tuh, gampang banget cari barang murah, tinggal di sort, diurutkan berdasarkan harga termurah, udah ketemu deh yang paling murah, ya kan gitu. Nah, lalu gimana sih caranya kita biar bisa bertahan di tengah-tengah perang harga? Kita tetap bisa jualan dengan harga wajar, bahkan harga sedikit lebih mahal tetapi tetap bisa laris. Nah, itu ada triknya teman-teman. Paling gampang sih aku ngejelasinnya itu, teman-teman cek di selebgram atau youtuber deh, mereka kayak gimana jualan produk mahal tapi tetap diserbu orang, ya enggak gitu. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena gini, kita sekarang kalau jualan itu harus nyari customer dulu, harus mengumpulkan customer dulu, baru kita menyediakan produk untuk mereka. Pertama, kita harus tahu problem mereka. Kedua, kita harus mengumpulkan mereka dulu sebanyak-banyaknya, baru kita provide produk ke mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan kebalik. Jadi kemarin tuh ada sebuah study case nih, dia itu jualan bener-bener murah banget, katanya dulu gampang jualannya, dulu rame banget, terus lama-lama sekarang makin diturunin malah nggak ada yang beli gitu. Padahal dia udah terlanjur nyetok banyak karena tahu bahwa waktu itu rame gitu. Nah, ini yang disebut kebalik ya teman-teman. Udah nyetok banyak dulu, tetapi baru laku mungkin rame seminggu, 2 minggu, sebulan gitu ya. Dan itu pun customer yang baru gitu, nggak punya istilahnya kayak kolamnya gitu. Terus tiba-tiba nyetok banyak. Itu yang salah. Yang benar adalah kita itu harus punya base customernya dulu. Marketnya harus kebentuk dulu dan udah jelas mereka butuhnya apa. Makanya kenapa youtuber itu gampang jualan, selebgram gampang banget jualan, karena mereka sudah punya followers yang banyak dulu, dan mereka udah ada yang fanatik ke mereka, ada yang loyal ke apapun perkataannya mereka. Jadi apapun yang mereka jual akan dibeli oleh followersnya. Nah, kayak gitu harusnya yang kita lakuin gitu. Karena apa? Karena produk itu bisa ganti-ganti teman-teman ya. Produk itu bisa ganti-ganti, teman-teman ingat ya, lebih mudah ganti produk dan kita tawarin ke customer yang sama daripada kita udah nyetok produk dan bingung nyari customer, iya enggak? Jadi produk itu bisa ganti, yang susah ganti itu orangnya. Teman-teman pasti udah ngalamin sendiri, nyetok banyak jualnya susah, tapi giliran udah banyak followers tinggal jentikan jari doang sold out. Nah, tetapi itu tentunya nggak mudah ya teman-teman, butuh proses dan butuh konsistensi, harus setiap hari. Caranya dengan gimana? Dengan konten.
lagi-lagi konten, karena this is the year of content ya. Teman-teman harus bikin konten sesuai dengan keahlian teman-teman masing-masing, jangan niru orang, karena kelebihan orang itu pasti beda-beda. Orang yang ada yang suka masak, ada yang suka nge-craft, ada yang suka nyanyi, ada yang suka olahraga, macam-macam, banyak banget. Intinya kasih mereka ilmu-ilmu yang mereka nggak pernah tahu, dan teman-teman yang ahli di situ. Makanya skill itu harus diasah. Kalau teman-teman bingung skillnya apa, keluar ya, sering-sering nyoba. Teman-teman nggak bakalan tahu kalau ternyata teman-teman itu ada passion di misalnya perlebahan atau apa gitu, kalau teman-teman nggak pernah nyoba. Itu sesuatu hal yang bener-bener mungkin nggak banyak orang kepikiran, tapi bisa jadi ada passion di situ, tapi kita nggak pernah nyoba gitu. Coba yang lain, misalnya ada juga para layang nih. Kalau kita nggak pernah nyoba ke sana ya, kita nggak bakal tahu kalau kita itu punya passion di situ, punya skill di situ. Jadi kita keluar, kita cobain satu-satu yang kira-kira kita itu paling seneng. Teman-teman ingat-ingat deh, paling banyak itu teman-teman nonton tentang apa. Kalau suamiku paling banyak seneng nonton tentang olahraga, tentang tinju, tentang boxing, tentang self defense, kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku paling banyak nonton tentang bisnis, otomatis kontenku tentang bisnis, dan konten suamiku tentang olahraga dan healthy lifestyle. Nah, teman-teman cari kelebihan teman-teman, pelajari, perluas ilmunya, dan kemudian teman-teman harus ahli di situ dan tunjukkan di konten teman-teman sehingga banyak yang follow. Otomatis teman-teman mau jualan apapun pasti laku. Nah, segitu dulu tips dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di tips saya berikutnya. Follow Instagram saya Adinda_Vinda. Sampai jumpa.